Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Yohanes 16 ayat 23 sampai 28. Pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa. Dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, mudah-mudahan kita sehat-sehat dimanapun berada. Kalaupun ada yang harus menanggung rasa sakit karena penyakit atau pengalaman-pengalaman sulit, semoga dikuatkan oleh Allah sendiri dalam perjalanan hidup. Sebab hidup harus terus maju berjalan di dalam waktu. Kita beberapa hari terakhir ini mendengarkan bacaan-bacaan tentang ini. Yesus dalam bacaan itu mencoba menggambarkan siapa dirinya, apa relasinya dengan Bapa, dan apa hubungannya antara Bapa dengan dia dalam karya keselamatan di mana ia hadir di dunia ini. Ini bisa didalami secara ilmiah dengan tafsir-tafsir, tetapi dengan membaca ini, dengan refleksi kita, sekurang-kurangnya kita bisa diantar pada percaya bahwa Yesus itu datang dari Bapa, kembali ke Bapa, datang kepada kita, dan membawa kita kepada Bapa. Sebab dikatakan Bapa sendiri mengasihi kita, dan Bapa sendiri yang mengabulkan doa-doa kita. Sederhananya, menurut saya, bacaan ini mengantar kita pada dunia spiritual. Dan bahwa dunia spiritual itu dialami juga di dunia ini. Bacaan ini, ketika Yesus mencoba menjelaskan siapa dirinya dan meyakinkan kita bahwa ia datang dari Bapa, ia datang ke dunia, dan ia meninggalkan dunia untuk kembali kepada Bapa. Bahwa dengan mendengarkan ini kita yakin kita ini makhluk spiritual dan kita berawal dan kembali juga kepada Bapa. Pertanyaannya, seberapa sering kita menyadari diri sebagai makhluk spiritual? Itu pertanyaannya. Persoalannya, hidup kita begitu melekat dengan aspek-aspek dunia ini sampai tidak selalu kita mengarahkan perhatian pada spiritualitas kita. Semakin kita berjarak dari peristiwa 2000 tahun lalu, berjarak secara geografis, berjarak dalam ruang waktu, semakin kesulitan kita untuk kembali ke masa-masa itu, menginternalisasi peristiwa berhadapan dengan Yesus, karena kita harus belajar dari dokumen-dokumen, dari pengajaran-pengajaran, dan merasakan bagaimana Yesus mengantar orang-orang pada hidup rohani. Nah, tentang hidup rohani, pengalaman rohani macam apa yang kita miliki saat ini? Seberapa sering kita merefleksikan hidup kita
setelah satu peristiwa terjadi, kita alami, lalu kita refleksikan. Ada rezeki, kita bawa dalam refleksi. Oh, baik sekali Tuhan itu menyertai. Atau ketika ada bencana, bagaimana itu kita bawa ke hadapan Tuhan sebagai refleksi kita. Nah, apa maksudnya ke hadapan Tuhan? Dengan mengikut sertakan Yesus, kita connected dengan Bapa itu. Karena dalam beberapa peristiwa dan bacaan kita temukan bahwa Yesus sendiri menunjukkan, kita diyakinkan bahwa Yesus sendiri menunjukkan Allah itu kepada kita. Maka dengan demikian, membaca peristiwa tentang Yesus, merenungkan dia, sebenarnya dengan sendirinya membawa kita pada hidup rohani kita sendiri, merefleksikan hidup rohani kita. Sehingga kita menemukan keistimewaan itu, keunikan kita sebagai ciptaan yang sanggup merefleksikan perbuatannya hanya manusia dari sekian banyak ciptaan, yang bisa mengantar setiap aksinya ke dalam abstraksi. Inilah sebuah nilai. Kalau mau kita bahas ini lebih dalam, dengan percaya bahwa Yesus itu datang dari Bapa, kembali kepada Bapa, datang dari Bapa ke dunia, dan kemudian dari dunia kembali kepada Bapa. Kalau benar-benar meyakini ini, kita dengan merdeka, jiwa merdeka, menjalani hidup kita hari demi hari, bahkan ketika rasanya segala kesulitan, kesedihan, dan macam belenggu lainnya menyusahkan hidup kita di dunia ini. Itu dari sisi yang buruk. Dan banyak juga hal-hal yang menarik yang sebenarnya juga membelenggu kita, membuat kita terikat ke dunia ini. Tetapi ketika orang dengan spiritualitasnya, kemampuan mata rohaninya, kemampuan berefleksi, itulah istilah lebih kena. Dengan kemampuan refleksinya yang dalam, dia bisa mengambil jarak dari peristiwa yang dialami. Dengan amarahnya misalnya. Apakah ini membawa saya pada hubungan yang lebih dekat dengan Yesus? Contoh. Dengan sukacitanya. Ada orang juga, ada orang yang marah sampai tak terkendali. Ada juga orang begitu senang, terlalu senang, sampai dia lupa bahwa kesenangan ini juga akan berlalu. Sehingga tidak heran bahwa ada orang yang demikian lelah karena hidupnya seperti roller coaster. Kadang naik terlalu tinggi dan cepat, dan jatuh terlalu ke bawah dan terlalu curam. Sekali dia sedih, begitu sedih sekali. Sekali dia marah sekali. Sekali dia begitu senang, terlalu senang, sampai ketika kembali ke masa biasa pun dia menjadi sangat sedih. Karena begitu terikat dengan rasa senangnya yang kemarin, dan begitu takut akan hari sedihnya di besok hari. Merefleksikan bacaan-bacaan tentang Yesus dan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Bapa, dan penyertaannya, itu mengantar kita dibawa kepada pengalaman rohani. Nah, pengalaman rohani ini sebenarnya yang hendak kita rawat dengan dua-dua, dengan mengikuti Ekaristi, perayaan rohani. Bahkan ada yang berpuasa, ada yang harus berdoa pada jam-jam tertentu, memiliki ritual pribadi. Ini membawa pada hidup rohani, sehingga ada menemukan nilai dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang memberi banyak perhatiannya pada refleksi pribadinya. Refleksi pribadi di sini memaknai pengalamannya dalam kacamata spiritual. Sehingga dia tidak melulu terikat pada peristiwa itu semata. Karena kadang sedemikian kuat
terikat dengan peristiwa ini sampai dia berpikir seolah-olah dia akan selalu berada di dunia ini dan mengalami hal yang serupa. Nyatanya kita tidak akan selalu berada di dunia ini. Berpikir tentang kehidupan masa depan, tentang keabadian hidup kita yang tidak di sini, kita terbantu untuk mengambil jarak dari unsur-unsur duniawi ini dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.